Suatu hari tuh saya ada kedatangan pasien. Krimnya tuh 2 minggu, 1 pot sudah habis. Jadi baru beli 2 minggu yang lalu, krimnya udah habis semua. Tak pikir, wah nih pasien pasti pakai krimnya ketebelan, 2 minggu habis. Tapi ternyata enggak. Pasiennya datang ke ruang konsul bilang, "Dok, krim saya baru 2 minggu sudah habis. Dirampok sama adik saya." Jadinya adiknya tuh ikut make, ngempil gitu, ikut make skincare kakaknya nih, skincarenya pasien nih. Dia make. Nah, keluhannya pasiennya bukan karena krimnya habis, tapi karena adik saya pakai 2 minggu pakai skincare saya, "Dok, fleknya hilang, fleknya membaik, Dok. Sementara saya sudah pakai 3 bulan krim yang ini, flek saya nggak membaik, masih kayak gitu-gitu aja. Kok kayak gitu sih, Dok?" Teman-teman, ada yang kayak begini juga. Ada yang skincare atau krimnya dipakai juga sama adiknya kah, sama ibunya kah, sama temen kamar kosnya kah, terus dia lebih bagus hasilnya. Bukan karena kecewa krimnya habis, tapi kok dia yang minjem, yang nempil gitu, tapi hasilnya lebih bagus daripada kita yang punya, yang beli gitu ya. Hikmah dari cerita ini tuh kesimpulannya, walaupun skincare-nya sama dengan keluhan yang sama, itu belum tentu ngasih hasil yang sama. Pasti beda-beda. Ini tergantung dari jenis fleknya, tergantung dari fleknya itu sendiri. Mungkin flek atau tipe atau kondisi fleknya si adik dan si kakak ini beda, walaupun krimnya itu sama. Nah, di video ini kita mau bahas kira-kira apa aja faktor yang menentukan kesembuhan dalam penanganan flek, padahal krimnya sama. Flek yang kayak bagaimana aja sih, yang jenisnya bagaimana, atau bentuk penampakannya bagaimana yang bisa cepat dan bisa lama. Yuk tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi ada 4 ya yang kita bahas di sini, faktor yang menentukan kondisi flek yang seperti apa, yang responnya lebih cepat untuk pengobatannya pakai krim. Kemudian ada flek yang seperti apa yang kok responnya lama udah pakai krim sama perawatan kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama aja, ketebalan flek. Ini ketebalan flek kita bilang karena ada flek tuh, ini ada flek, kemudian tumbuh flek lagi di atasnya. Jadi dia fleknya tumpang tindih. Ini semakin tebal kondisi flek, semakin tebal warnanya, semakin pekat warna fleknya, akan semakin susah untuk diobatin. Kayak cerita tadi, bisa jadi kakaknya tuh fleknya lebih tebal ketimbang adiknya. Jadi pada adiknya baru pakai 2 minggu responnya udah kelihatan kayak gitu. Tapi dia udah pakai 3 bulan responnya belum kelihatan. Itu tergantung dari ketebalan fleknya. Coba cek flek teman-teman setebal apa. Kemudian faktor yang kedua itu jenis fleknya. Kan ada 3 jenis flek nih, tergantung lokasinya. Ada flek namanya epidermal, itu di bagian permukaan kulit tempatnya. Kemudian ada yang tipe yang dermal, itu tipe dalam banget fleknya. Kemudian ada yang campuran keduanya. Nah, kalau tipe flek teman-teman tuh yang epidermal, di bagian permukaan tempat fleknya, itu respon untuk kena sama skincare atau zat aktif dari krim akan cepat ngasih respon. Kemudian kalau jenis fleknya yang epidermal di dalam banget, ini biasanya karena hormonal, karena KB atau pada saat kehamilan. Ini tipe fleknya tuh di dalam tempatnya. Walaupun dia tidak terlalu tebal, tapi kalau di dalam itu lebih susah responnya. Zat aktif untuk menjangkau lapisan dalam itu butuh waktu dan butuh kesabaran buat teman-teman dalam ngobatinnya. Kemudian kita ke faktor yang ketiga, riwayat pengobatan. Nah, faktor ketiga ini riwayat pengobatan. Ada flek, ada pasien 2 orang. Yang pertama punya flek, yang kedua juga punya flek dengan kondisi flek yang sama. Tapi yang pertama ini dia sudah treatment kesana kemari, sudah di laser, sudah di ini, sudah di sana sini, sudah di neko-nekoin. Kemudian yang ini belum pernah diapa-apain. Pengalaman saya dikasih krim yang sama, yang belum pernah diapa-apain fleknya nih ngasih respon lebih cepat. 2 minggu sudah membaik fleknya, sudah memudar. Sementara yang pernah diapa-apain ini responnya ngasih agak lama, kayak lebih resisten gitu. Jadinya flek jangan dineko-nekoin kalau kalian tidak sama dokter, tidak konsultasi dulu. Biasanya kalau di Natasha atau saya pribadi, saya kasih krim sama treatment yang ringan kayak mesoterapi atau derma aja.
2-3 kali sampai 5 kali responnya kurang baru saya laser. Berarti memang tipe flagnya yang di laser. Karena ada beberapa tempat atau center tuh yang baru nemuin flag hari pertama datang langsung di laser, langsung ditembak pakai laser. Jangan dulu, saran saya diterapi dulu pakai krim atau pakai mesoterapi yang ringan. Gak usah yang langsung di laser-laser kayak gitu, pelan-pelan aja ngobatinnya, sabar. Toh juga kalau di laser buru-buru ya pasti ada efeknya. Tapi tergantung lagi dari operator sama dari alat laser yang digunakan. Kita nggak usah bahas laser, kita fokus di sini dulu aja ya. Kesimpulannya tuh ya, flag yang belum pernah diapa-apain lebih cepat responnya. Kemudian faktor yang keempat, sudah berapa lama flagnya ada. Nah, lagi nih kasus, saya ada pasien, waktu itu saya sebut aja tempatnya dari Lombok Timur. Ini flagnya baru 2 minggu. Flagnya baru 2 minggu. Kemudian yang satunya lagi flagnya udah 2 tahun. Pada saat diterapi, yang baru muncul flagnya, pakai krim aja atau sekali mesoterapi, pasti ngasih respon. Pasti responnya itu langsung bagus. Biasanya 2 minggu pasien datang dalam kondisi senang. Dok, flag saya sudah memudar, alhamdulillah dok, sudah hampir tidak kelihatan. Walaupun masih ada, tapi saya suka sama hasilnya. Ketimbang pasien yang sudah punya flag 2-3 tahun, dikasih krim, dikasih terapi, 1 kali 2 kali, dok masih ada flag saya dok. Membaik sih tapi masih ada. Ya memang butuh waktu kalau flag yang sudah lama neglected atau terlantar. Dia tuh flagnya nggak keurus, nggak mau dirawat dari awal kayak gitu, diabaikan, malas pakai sunblock, malas pakai skincare, ya kayak begitu. Ya, oke. Itu tadi 4 faktor yang menentukan pengobatan flag dari flagnya sendiri. Semoga bermanfaat. Coba cek jenis flag teman-teman, tipenya kayak seperti apa, setebal apa. Coba dicek, tulis di kolom komentar tipe flagmu, nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.